Halo warga nobar yang kemana-mana wajib bawa balsam geliga, fresh-care, koyo cabe, sama tolak angin. Kayak apa kabarnya babuhan remaja lanjut usia? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film action perampokan jenius tahun 2025 di mana kegiatan utamanya menggasak dana triliunan rupiah dengan rapi, bersih, dan sangat-sangat profesional banar. Sebuah tontonan nang cocok banar gasan menemani bebuhan pian nang lagi kerokan biar pian sadar orang sehebat karakter utama film aja bisa lelah batin, apalagi pian yang tiap hari kena mental sama kerjaan. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Play Dirty. Di awal cerita, kita diperlihatkan aksi perampokan yang berlangsung di sebuah berangkas penyimpanan uang. Di balik aksi yang rapi dan terstruktur itu, ada satu otak utama bernama Parker. Parker adalah perampok kelas kakap yang tidak perlu diragukan lagi kejeniusan dan kemampuan bertahannya. Bahkan, anggota tim yang masih magang langsung ciut nyalinya begitu menyadari sang pemimpin yang berdiri di depannya. My real name is Parker. Well, listen man, I'm not trying to make trouble, I'm just doing my part. Kemudian setelah memberi peringatan agar tidak ada yang sok jago, Parker dan tim langsung membuka berangkas menggunakan kata sandi yang diberikan oleh sang manajer. Semua berjalan rapi dan efisien, khas kerjaan otak encer. Namun, di waktu bersamaan di luar TKP muncul seorang pria plontos yang merupakan satpam di tempat tersebut. Hari itu, dia sedang libur dan datang bersama keluarganya untuk jalan-jalan. Begitu melihat deretan mobil asing terparkir di tempat kerjanya, nalarnya langsung bekerja. Dia tahu sedang terjadi aksi perampokan di dalam, tapi bukannya melapor ke polisi, satpam ini justru melihat peluang. Sidin pun berniat merampok para perampok tersebut saat mereka keluar. Lalu begitu Peter CS selesai mengambil uang dan hendak pergi, tiba-tiba Oh my god. dan rencananya pun berhasil. Dia langsung membawa kabur satu kantong uang, tapi sayangnya dia tidak tahu kalau lawannya bukan perampok ecek-ecek. Parker yang tidak rela hasil kerjanya diambil orang pun lantas mengejarnya. Tak disangka, si botak menyetir sampai ke arena pacuan kuda, membuat acara yang sedang berlangsung ricuh seketika. Di arena itu pula, Parker langsung mendor si satpam dan uangnya diambil kembali. Namun, hati mungilnya Parker mendadak tersentuh saat melihat istri dan anak satpam itu. Maka Parker memberikan satu gepok uang sebagai bentuk ganti rugi. Lalu setibanya di markas rahasia, salah satu sahabat dekat Parker bernama Phil langsung mendapat perawatan karena sempat terkena tembakan. Tapi dari 4 anggota baru yang ikut dalam aksi ini, ada seorang perempuan bernama Nur yang bertingkah mencurigakan. Dan kecurigaan itu terbukti. Gun! Give me a gun! Put el pin mayor. Si Nur berkhianat dengan membantai semua anggota tim termasuk Phil dan membuat Parker jatuh ke sungai. Namun Nur keliru ketika dia mengira Parker sudah innalillahi. Karena beberapa saat setelah tragedi itu, Parker terbangun di oyo langganannya. Dia pun mengambil barang-barang pribadinya yang sejak lama disembunyikan di balik dinding kamar lain. Setelah membayar uang ganti rugi atas kerusakan kamar, Parker lantas pergi dari sana. Berikutnya, Parker menemui istri Phil untuk menyampaikan kabar kematian suaminya. Selain membawa berita buruk, Parker juga mencari informasi tentang Nur. Diketahui bahwa Nur adalah anggota baru yang dibawa langsung oleh Phil dari luar.
Parker pun ingin tahu asal-usul pengkhianat itu karena dia bertekad membalas dendam atas kematian sahabatnya. Awalnya, istri Phil bersikap tidak kooperatif. Namun, setelah didesak secara halus namun menekan, akhirnya dia memberikan sebuah clue. Dia menyebut nama seorang pengusaha yang diyakini bisa menghubungkan Parker dengan Nur. Lalu sebelum berangkat, istri Phil meminta agar Parker memastikan pembunuh suaminya benar-benar dihabisi. Kill her for me. Will you do that? When necessary, yes. As a rule, no. Setelah itu, Parker menghubungi Grofield tapi bukan merek susu, melainkan sahabat lamanya yang sudah pensiun dari dunia kriminal. Berkat informasi tambahan dari Grofield, jalur menuju si pengusaha pun menjadi jauh lebih cepat. Dan tidak butuh waktu lama, Parker berhasil menemukan targetnya dengan menyamar sebagai sopir pribadi. Strong digestif to make a hole in your stomach. But it was really you asking, right? Setelah diberi sedikit intimidasi, si pengusaha akhirnya membuka mulut. Terungkap bahwa Nur adalah mantan pasukan elit yang pernah bekerja untuk seorang diktator kejam asal Amerika Selatan. Namun, tepat saat lokasi Nur hampir terungkap, pasukan pembunuh elit kiriman Nur muncul. Mereka membuntuti mobil yang dinaiki Parker, lalu tiba-tiba masalahnya, mereka datang ke orang yang salah sehingga pasukan elit itu pun langsung dibantai oleh Parker. Tapi Parker sengaja menyisakan satu orang hidup-hidup sebagai penunjuk jalan. Sementara itu, di sebuah gedung kosong, Nur terlihat bersama seseorang bernama Bosok. Pria ini adalah sosok yang memegang peta denah rencana perampokan lain. Ternyata, Nur mengincar sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu hasil rampokan yang bernilai fantastis. Sejak awal, Nur hanya berpura-pura menjadi anggota tim Parker demi merebut semua uang dan menjadikannya modal awal untuk perampokan berikutnya. Once I turn over those plans, what stops you from stiffing me? Trust. Bosok pun dibayar mahal untuk peta lokasi perampokan tersebut. Namun, saat Nur dan Bosok hendak pergi mengambil peta, Parker muncul untuk menagih dendam. Karena Bosok terlalu banyak bacot, Parker langsung melakukan ini. Sebuah keputusan cepat yang justru dianggap ceroboh oleh Nur. Parker tidak tahu bahwa Nur menginginkan Bosok hidup-hidup. Apalagi semua uang hasil rampokan sebelumnya sudah ditransfer ke Bosok sebagai pembayaran peta. Disinilah muncul The Outfit, organisasi perampok profesional terbesar di Amerika Serikat yang dipimpin Tuan Lozini bin Samidi. Kelompok ini tidak mencuri uang rakyat atau pajak, melainkan fokus pada barang antik langka bernilai jutaan dolar. Samidi dibayar mahal untuk mencuri patung Lady dalam beberapa hari ke depan. Dia lalu menugaskan tangan kanannya yang kita sebut saja Panjul, sosok yang dingin dan efisien saat di lapangan. Panjul mendapat kabar bahwa Bosok yang membawa peta menghilang dan dia pun langsung diperintahkan untuk menemukannya. Go find Bosco. Kembali ke Parker, alih-alih membunuh Nur, Parker justru memilih bekerja sama. Dia bahkan membujuk Grofield sohibnya untuk kembali ke dunia rampok-merampok dan bergabung dengannya. Nur lalu memperkenalkan Parker kepada atasannya, seorang kolonel pemimpin pasukan elit yang ingin menjatuhkan sang diktator. Untuk membuktikan rencana ini matang, kolonel menunjukkan patung Lady palsu yang akan digunakan untuk mengelabui The Outfit. Rencananya, mereka tidak akan secara langsung merampok patung yang asli, melainkan akan merampok hasil rampokan The Outfit. We let his people do the hard part, and then we steal it from them. We'll rob the robbers. Saat hendak pergi, Parker dicegat seorang pria yang mengaku sebagai pacarnya Nur. Dengan nada posesif, dia memperingatkan Parker agar tidak macam-macam dengan ceweknya. Kemudian, Parker dan Nur pergi ke sebuah tempat hiburan untuk menemui kakak kandung Bosok.
Tujuannya untuk mencari petunjuk lanjutan soal peta lokasi patung Lady. Sebelum masuk, Nur menjelaskan bahwa pria ini punya riwayat penyakit jantung dan sangat panikan sehingga perlu didekati dengan lembut. Namun sayangnya, kesabaran Parker setipis tisu dibagi 10. Hey, Nick. Yeah, I'm Lisa. Hey, Bosco. He's dead. Karena terus ditekan, kakak bosok akhirnya memberitahu lokasi kamar tidur adiknya termasuk boneka gajah favoritnya. Tapi saat Parker hendak berangkat mengambil petanya, Panjul dan pasukannya muncul dengan tujuan yang sama. All the cash we have on hand, it's yours. Take it. Take every last. Situasi pun memanas hingga kakak bosok mengalami serangan jantung setelah dipukuli oleh anak buah Panjul. Di tengah kekacauan, Nur berpura-pura menjadi dokter untuk mengambil pistol yang tersembunyi di bawah meja. Lalu inilah yang terjadi. I can help. Setelah membantai para jamet, Parker langsung naik ke lantai atas untuk mencari petanya. Namun tidak lama kemudian Panjul muncul dan berusaha merebutnya. Dan akhirnya pertarungan 1 lawan 1 antara 2 eksekutor profesional pun pecah. Bahkan Panjul pun kalah brutal dengan jagoan kita ini. Lalu tepat saat polisi tiba, tubuhnya nyaris terjun dari ketinggian jika saja Parker tidak menyelamatkannya. Namun, begitu polisi benar-benar masuk ke dalam area, Parker langsung melakukan ini. Sure what? Panjul pun nyungsep meski sayangnya masih selamat. Kemudian, kabar kegagalan Panjul dalam mendapatkan peta akhirnya sampai ke telinga Samidi. Tidak butuh waktu lama, Samidi langsung mendatangi Panjul yang masih dalam perawatan. Disitulah Samidi terkejut ketika mendengar nama Parker ikut campur dalam urusan ini. Padahal beberapa tahun lalu Parker dan Samidi memiliki kesepakatan tidak tertulis untuk tidak saling mengganggu bisnis masing-masing. Dengan keterlibatan Parker, kesepakatan itu otomatis gugur. Dan artinya perang lama kembali dibuka. We forgot. We're criminals. And not Parker. Lalu cerita beralih ke Parker yang membawa Nur menemui anggota tim yang baru. Tim ini bukan orang sembarangan. Mereka adalah sahabat lama Parker yang sebenarnya sudah pensiun dari dunia kriminal. Ada Stan sebagai sopir andalan, Brenda dan Ed si couple ahli penyamaran, dan tentu saja Grofield, sahabat yang paling dipercaya oleh Parker. Stan, this is Grofield. Stan! Grofield. Di hadapan Nur dan sang kolonel, Parker kemudian menjabarkan rencana pencurian dengan tenang dan terstruktur. Berdasarkan peta yang mereka miliki, patung Lady disimpan di lokasi yang dijaga ketat oleh pemerintah. Membobolnya secara langsung hampir mustahil. Karena itu, Parker memilih pendekatan jenius. Dia membiarkan kelompok The Outfit mencurinya terlebih dahulu. Lalu saat patung tersebut akan diangkut menggunakan kereta, di sanalah Parker dan tim akan beraksi merampok perampok di Outfit. Once they've teleported the stuff to the station, that's where we come in. Rencananya, Brenda dan Ed akan menyamar sebagai petugas stasiun untuk mempercepat laju kereta. Sementara Grofield bertugas merusak sistem pengaman yang berfungsi menahan kecepatan. Ketika kereta melaju melewati batas aman, kereta akan anjlok saat memasuki tikungan dan jatuh ke bawah. Di titik itulah Stan sudah menunggu dengan truk untuk segera mengangkut patung Lady ke tempat aman. Masih tersedia waktu sekitar 24 jam sebelum eksekusi. Parker pun meminta semua anggota tim beristirahat cukup agar tidak membuat kesalahan konyol keesokan harinya. All right, we'll meet again 5 p.m. tomorrow. Sementara itu, Parker menginap di hotel dengan kamar langganan yang selalu dia pesan. Tapi tak disangka-sangka, si Nur sudah berada di sana dengan pakaian khas cewek cukurukuk. Perempuan ini seolah tidak pernah lepas mengawasi Parker. Namun, Iman, Imin, serta Ichi bosnya Parker masih kuat. Dia sama sekali tidak terpancing dengan godaannya si Nur karena permainan kotor bisa datang dari mana saja. Lalu beberapa saat kemudian,
Naas kini Parker terikat di sebuah tempat sepi dan bersalju akibat ulah pacarnya si Nur. Si Jamet mengira Parker memiliki niat buruk terhadap Nur. Cemburu buta membuat logikanya si Jamet enggak main. Bahkan tanpa pikir panjang, pacarnya Nur yang bebungulan ini sudah melaporkan keberadaan Parker kepada Samidi, yang artinya The Outfit sedang menuju ke lokasi tersebut. Tak lama kemudian, Nur datang menyelamatkan Parker dan meminta pacarnya berhenti bertindak egois karena bisa merusak rencana besar mereka. Namun, saat borgol Parker baru saja dilepaskan, The Outfit datang lebih cepat dari perkiraan. Get down! You just saved my life. You're welcome. Kill me if you want. Okay. Si bungul pacarnya Nur pun tewas setelah dijadikan tameng oleh Parker bersamaan dengan satu anggota The Outfit yang ternyata kemampuannya standar. Tak lama setelah itu, sebuah panggilan masuk dari ponsel milik anggota The Outfit yang tewas. Di ujung telepon adalah Samidi. Menyadari anak buahnya sudah mati, Samidi memperingatkan Parker agar tidak mencampuri urusannya. Walau semua perampok mengakui kejeniusan Parker, Samidi percaya organisasinya terlalu besar untuk dikalahkan oleh satu orang. Almost forgot. Now, that genius caper you've been planning, I've been ahead of you this whole time. It's over. What's over? The heist. It's not tomorrow. It's now. You lose. Tapi yang membuat Parker tak kajut-kajut adalah informasi berikutnya. Samidi menyebut bahwa pencurian patung Lady bukan dilakukan besok, melainkan right now, sekarang juga. Mendengar itu, Parker langsung bergerak satset. Dengan tetap santuy dan tidak panik, dia menghubungi timnya untuk segera bersiap. Lalu Brenda dan Ed langsung tancap gas ke stasiun dengan penyamaran mereka. Operasi pun dimulai lebih cepat dari rencana awal. Right, Parker, we got it. The speed is climbing. We are at 30 mph. Keep it max. It's got to be twice that going into the turn. Setelah Brenda dan Ed berhasil mempercepat laju kereta, giliran Grofield menjalankan tugasnya. Sayangnya, pistolnya terjatuh memaksanya merusak sistem pengaman dengan tangan kosong. Grofield, are we good? Come on! Come on! Namun, kereta ternyata tidak anjlok karena kecepatannya masih kurang. Tanpa ragu, Grofield langsung berpindah ke tikungan berikutnya dan menembak pengaman dari jarak jauh. Barulah kereta benar-benar terjun sesuai perhitungan. Parker dan tim pun segera mengambil kotak yang berisi patung Lady. Namun, begitu dibuka, isinya sungguh anjir banget. Di dalamnya hanya ada tumpukan batu, sebuah jebakan yang sejak awal disiapkan Samidi untuk menjadikan Parker sebagai sasaran. Ketika tim masih syok sekaligus kecewa, tak lama kemudian... Okay. Drop your weapon. Get down! Pasukan The Outfit muncul tetapi bisa ditumbangkan dengan mudah. Setelah itu, Parker CS pun segera meninggalkan lokasi dengan membawa kekecewaan. Come on, let's go. Keesokan
Keesokan harinya, mereka kembali berkumpul untuk membahas langkah selanjutnya. Jika aksi semalam hanyalah jebakan, maka patung Lady yang asli sudah pasti berada di tangan Samidi. Sekarang, yang perlu mereka cari hanyalah lokasi penyimpanannya. Dan satu-satunya petunjuk yang tersisa adalah orang kepercayaan Samidi, yakni si Panjul, yang masih dalam masa pemulihan. Dengan penyamaran sebagai polisi, Parker dan Grofield menemui Panjul yang terbaring tanpa daya. I'll tell you, just don't do it. Don't do what? Don't throw me off the building. Throw you off the building. Why would I do that? Because you did it before. You dropped me out the window. Now look at me. No, I won't. I promise you. Hey! Now you've done it. Come on, man! Shit. Setelah diberi tekanan psikologis yang cukup ekstrim, Panjul akhirnya mengaku tidak mengetahui lokasi penyimpanan patung Lady. Namun, pacarnya Panjul tahu siapa calon pembelinya, yaitu seorang konglomerat dengan kekayaan nyaris tidak masuk akal. Kemudian Parker mendatangi miliarder tersebut seorang diri dan menculiknya dengan sangat mudah, semudah uang lenyap di awal bulan. You're not gonna use it? Jesus Christ! You shot my Cuban! I never heard of him. Let's go. Cameras? All good. Come on, let's go. Tanpa perlu menggunakan tenaga dalam, sang miliarder langsung membocorkan lokasi patung Lady yang disimpan di sebuah berangkas pribadi berlapis baja tebal yang nyaris mustahil ditembus. Dan rencana transaksi akan dilakukan keesokan hari. Artinya, waktu Parker semakin mepet. Tidak ada pilihan lain selain mencuri patung tersebut malam itu juga. Lalu Parker membawa sang sultan ke markas untuk dijaga oleh Stan. Sementara itu, Parker dan anggota tim lainnya segera bergerak menuju lokasi berangkas tempat patung Lady disimpan. Setibanya di lokasi, Parker CS langsung bergerak sesuai rencana yang sudah disusun rapi. Nur lebih dulu menyamar sebagai pejalan kaki yang tertabrak mobil. Lalu ketika satpam datang untuk menolong, tiba-tiba Oh, a pack of ice will help. Namun, di waktu yang hampir bersamaan, masalah justru muncul di markas. Stan yang bertugas menjaga si miliarder lalai karena teler setelah terlalu banyak makan kecubung. Kesempatan itu pun dimanfaatkan si miliarder untuk kabur dan segera memberitahu Samidi tentang rencana pencurian yang sedang dijalankan Parker. Tanpa membuang-buang waktu, Samidi dan The Outfit langsung meluncur ke lokasi untuk menghentikan Parker. Let's go. Is he new? Are you new? Faster! No one's getting to the lady. It isn't possible. Yeah, this is Parker we're talking about. Sayangnya, mereka datang terlambat. Parker dan Grofield sudah berada di dalam dan bersiap meledakkan pintu baja berangkas menggunakan dinamit. Ketika Samidi tiba, yang tersisa hanyalah berangkas yang sudah jebol. Dengan penuh amarah, Samidi langsung memerintahkan pengejaran. In front of you. Oh, shit. Come on, bitch! Di tengah aksi kejar-mengejar, tali pengikat patung Lady terlepas akibat tembakan. Parker pun terpaksa keluar untuk membetulkannya, akan tetapi nasib sial, sebuah tikungan tajam membuat Parker terhempas, tapi dia tak menyerah dan terus mengejar truk. Lagi-lagi apes, Parker justru terjatuh dan nyaris ditabrak. Beruntung Nur datang menyelamatkannya. Sementara Grofield yang bertugas sebagai sopir juga gagal mempertahankan patung tersebut, sebab anak buah Samidi terus membombardir dengan peluru. Oh! There she goes. There she fucking goes. Alhasil patung Lady kembali jatuh ke tangan Samidi.
Begitu patung berhasil diamankan, Samidi segera menghubungi si miliarder untuk melakukan transaksi malam itu juga. Anak buah Samidi pun langsung mendatangi rumah si miliarder membawa patung Lady. Namun, karena sudah larut malam dan nominal uangnya nggak bisa dihitung pakai tangan, si miliarder berjanji akan mentransfer besok siang. Setelah anak buah Samidi pergi, si miliarder mulai menikmati patung bernilai tinggi tersebut. Masalahnya, patung itu ternyata palsu. Menyadari dirinya ditipu, si miliarder langsung menghubungi Samidi dan menuduhnya berkhianat. Padahal, semua kekacauan ini adalah bagian dari jebakan balasan yang dirancang Parker dengan otak jeniusnya. It was Parker, it must have been. He must have switched. Ketika Samidi dan pasukannya bersiap bergerak, Parker dan tim justru sudah lebih dulu berada di lokasi sebenarnya. Tanpa banyak cincong, mereka pun segera membobol berangkas tempat patung Lady yang asli disimpan. Saat hendak pergi, Samidi muncul lebih cepat dari prediksi BMKG. Namun, kali ini dia tidak langsung membunuh Parker. Samidi justru menunjukkan kekagumannya. Selama ini, Parker berhasil mengelabui semua langkahnya. Terungkap bahwa Parker telah menukar nomor berangkas dengan cara dicat ulang. Artinya, patung Lady yang asli tidak pernah meninggalkan tempat tersebut. Patung yang sebelumnya dibawa Parker hanyalah replika yang sudah dipersiapkan jauh sebelum aksi ini dimulai. That's how it goes. Sometimes you lose. Sure. Sometimes. Namun, kejutan belum berhenti. Sebelum Samidi datang, Parker sudah memasang bahan peledak yang bisa diaktifkan menggunakan remote kecil. Jika Samidi merasa dirinya selalu selangkah lebih maju, kali ini dia salah besar. Dan tak berselang lama, patung Lady pun hancur tak bersisa. Parker sengaja melakukannya demi satu tujuan, yaitu menjatuhkan Samidi. Bagi Parker, membuktikan bahwa satu orang jenius bisa meruntuhkan organisasi besar jauh lebih penting daripada sekadar uang. You said it was impossible to take down an entire organization. I just did. Why? Nobody tells me where I get to walk. Akhirnya, Samidi meninggoy di tangan Parker, sang musuh bebuyutan. Nice shot. What's going on? Is she okay? Keesokan harinya, seluruh anggota tim tampak murung. Mereka merasa kecewa karena tidak mendapatkan apapun, padahal sudah usaha brutal-brutalan. Namun, Parker kembali menunjukkan kejeniusannya. Diam-diam, dia sudah mencabut dan menyimpan beberapa butir berlian dari dalam patung Lady. Nilainya memang tidak sebesar patung utuh, tetapi tetap sangat mahal. Setelah membagikan upah kepada timnya, Parker pergi menemui Nur untuk menyelesaikan urusan terakhir. Nur pun tampak sangat berterima kasih. Walaupun patung Lady sudah musnah, rakyat di negaranya akhirnya bisa bernapas lega. Berkat bantuan Parker, sang diktator kejam tertangkap setelah terbukti terlibat dalam pencurian bersama Samidi. Namun bagi Parker urusan belum selesai. Niat Nur memang mulia, tetapi caranya membunuh Pil, sahabat dekatnya, tetap tidak bisa diampuni. Parker masih memegang mandat dari istri almarhum Pil, dan apapun alasannya, misi awal harus dituntaskan. Por el bien mayor. Setelah semuanya berakhir, Parker kembali menemui jandanya Pil dan menyerahkan beberapa butir berlian untuk biaya hidupnya ke depan. Begitu janji ditepati dan urusan ditutup rapat, Parker akhirnya curhat kepada Grofield bahwa dirinya sudah lelah.
Bertahun-tahun hidup sebagai perampok dan pencuri membuat batinnya tidak pernah tenang. Semua kejahatan itu menyisakan kegelisahan yang tidak bisa dibayar dengan uang. Parker pun berniat tobat dan mencari jalan yang benar. Dia ingin naik pangkat dari pengangguran jadi pengangguran tetap. Something wrong with you, man. Man, motherfucker. Dan film pun tamat dengan penuh respect. Dari Peter kita bisa belajar bahwa punya otak jenius tapi digunakan untuk hal yang haram, ujungnya malah membuat diri tersiksa. Jadi kalau pian pintar, jangan sekali-kali digunakan untuk nipu teman. Minta tethering bilang buat bales chat padahal buat download film misalnya. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang sampai saat ini sih masih numpang ya di channel Kreana Drama. Maaf ya warga Nobar, yang penting bisa nonton. Nah, Mang Tobi mau mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Mas Yono, passwordnya apa ya? Burung gundul pamit dulu.